Kembali bersama saya, Rati Julita Maharani, dalam acara Di Ampik Suta. Dialog aspiratif yang mengupas postingan dan informasi kritis semeton Suara Tabanan. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu anggota DPRD Tabanan, yaitu Bapak I Gusti Nyoman Omardani. Om Swastiastu, Haji. Saya mau tanya, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Tabanan berkaitan dengan pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ya Pak? Banyak sekali. Yang berkaitan dengan Perda pertanian itu, salah satu contoh itu kan ada pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk bangun infrastruktur. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini itu sangat gencar sekali membangun infrastruktur, termasuk pembangunan saluran irigasi dan juga embung-embung. Salah satunya juga di Pupuan itu pembangunan embung yang ada di Desa Sande itu menghabiskan anggaran sampai 7 miliaran itu juga adalah dengan tujuan untuk menyiapkan sumber air dalam rangka meningkatkan pengairan yang ada di wilayah Kecamatan Pupuan. Kemudian di beberapa desa juga ada di Mundah Kanin, itu juga dibangun embung. Nah, ini kan menunjukkan bahwa keseriusan, ada kesungguhan yang luar biasa untuk melakukan sebuah perubahan dalam rangka untuk mempertahankan pertanian itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu dulu tidak ada berkaitan dengan masalah standarisasi harga. Ini kan daerah sudah mulai menerapkan standarisasi harga. Nah, ketika harga pertanian anjlok, itu ada kewajiban daerah untuk membantu petani agar petani kita itu bisa, artinya mendapatkan harga yang layak yang diterapkan melalui kebijakan membangun BUMDes dan BUMDA. Nah, BUMDes ini berkolaborasi dengan BUMDA untuk menciptakan sebuah harga yang stabil, yang standarisasinya itu sudah diatur oleh pemerintah daerah. Kemudian juga pemerintah daerah sudah membuat kemarin asuransi untuk petani yang selama ini kan belum. Artinya dalam waktu 10 tahun ini sudah luar biasa sekali saya lihat itu. Nah, artinya petaninya diperhatikan baik dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Bagaimana pasca panen juga diperhatikan, bagaimana pola pembibitan dan sebagainya. Apalagi sekarang pemerintah daerah ini sedang giat-giatnya membangun taman teknologi pertanian sebagai basis untuk pengembangan pertanian yang ada di kawasan Tabanan. Nah, kemudian juga yang kami lihat perubahan-perubahan yang dilakukan itu salah satu contoh ada di bidang kesehatan juga. Nah, itu dulu seingat kami, masyarakat Tabanan pada saat kami menjabat sebagai anggota DPRD, masyarakat yang dibantu lewat asuransi kesehatan yang sekarang terintegrasi di BPJS, itu PPI daerah, itu sangat kecil sekali. Sekarang itu capaiannya sudah hampir ratusan ribu. Nah, ini kan rasanya mubazir ketika ada orang mengatakan saya akan buat kartu Tabanan sehat untuk 50.000 gitu. Orang yang sudah dikerjakan, mereka baru berangan-angan, ini sudah ratusan ribu. Sudah dibantu oleh disiapkan oleh bupati dan wakil bupati kita yang sudah menjabat. Jadi kalau ada yang berjalan seperti itu, seperti sebuah angan-angan yang sudah dikerjakan. Kan rasanya tidak masuk akal lagi kalau misalnya membuat kartu Tabanan sehat, padahal daerah sudah menyiapkan PBI-nya berupa bantuan iuran kepada masyarakat yang di luar daripada masyarakat kita yang masyarakat miskin. Nah, kemudian banyak lagi. Kalau infrastruktur pada saat dulu kami baru menjabat itu, persentase infrastruktur kita yang baru dikerjakan itu hanya berkisar 40-50%. Sekarang ini capaiannya sudah 80%. Artinya sebenarnya tinggal selangkah lagi, tinggal 20% itu kalau kita sama-sama tetap konsisten antara pemerintah daerah dan eksekutif yang sudah dilaksanakan perubahan-perubahannya itu kemarin oleh Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, 2 tahun yang akan datang ini rasanya sudah selesai. Jadi kalau ada lagi yang menjanjikan minimal 4 tahun untuk ini, itu bukan sebuah janji, tapi adalah suatu kerja yang memang tidak maksimal gitu. Orang kita mungkin 2 tahun saja sudah akan selesai. Ada yang menjanjikan misalnya 4 tahun untuk selesai, itu rasanya sudah tidak benar itu. Artinya kerjaan sudah kita pertanyakan. Sedangkan apa yang dicapai oleh Ibu Eka dengan Pak Sanjaya dalam pemerintahannya ini
itu tinggal 20% yang hanya mungkin butuh waktu kurang lebih 2 tahun udah selesai. Jadi perubahan mana lagi yang harus dikejar? Kalaupun ada ketidaksempurnaan, kekurang, itu kan wajar. Inilah kesempatan kita sekarang bagi masyarakat. Kalau memang ada masukan ya kesampaikan, ada ke DPRD-nya juga, bisa langsung ke beliau selaku penyelenggara pemerintahan. Artinya hal-hal yang kurang itu pasti akan dimiliki oleh setiap orang. Nah sekarang mindsetnya semestinya yang harus berubah itu adalah pola pikir kita. Masyarakat Tabanan itu jangan melulu menyerang pemerintahnya. Jangan terpengaruh ketika ada informasi, ada isu baik dari pihak luar atau dari orang Tabanan sendiri yang menyampaikan isu-isu yang sifatnya provokatif, bukannya sifatnya untuk membangun, itu harus dikaji. Ini yang mesti harus dirubah pola pikir agar kita ajak agar kita selalu mensupport jalannya pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan tanpa support oleh masyarakat kan tidak bisa. Jadi kalau masyarakat terus menyerang pemerintah, gimana pemerintah bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik? Nah, saya sendiri sesungguhnya berkait dengan perubahan itu, yang ingin saya rubah itu adalah pola pikir, mindset dari orang yang selama ini getol bermedsos, menyampaikan segala keburukan pemerintah daerah yang berulang-ulang. Ayo kita rubah sekarang. Ayo kita berikan kritikan yang sifatnya membangun. Bagaimana kita berikan solusi pemerintah itu. Kita sampaikan kepada DPRD-nya. Kita sampaikan kepada bupati dan wakil bupati atau pemerintah daerah itu. Di mananya yang perlu diperbaiki. Kita diskusikan itu. Nah ketika pikiran-pikiran seperti itu sudah masuk, sudah ada diskusi, tidak mungkin kita selaku penyelenggara pemerintahan daerah itu tidak akan melaksanakan apa yang jadi masuk ke masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memahami kondisi daerah seperti apa, keuangan daerah seperti apa. Nah, yang begitulah yang menurut saya itu perlu dirubah. Pola pikir artinya orang-orang yang selama ini cenderung sifatnya hanya menyerang, tapi tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah daerah ataupun kepada penyelenggara pemerintah itu sendiri. Nah, ada lagi yang saya lihat perubahan-perubahan yang nyata saya lihat di dilaksanakan oleh Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita yang kemarin, Bapak Sanjayanya. Itu dalam 5 tahun ini sudah getol menyiapkan beberapa regulasi-regulasi juga yang menopang terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Salah satunya itu adalah RT/RW. Selama ini kendala kita dalam pengembangan Kabupaten Tabanan itu kan adalah RT/RW akibat daripada Tabanan ini bagian daripada kawasan Sarbagita. Di sana kita seperti diikat gitu, seolah dibiarkan berkembang tetapi tidak bisa berkembang. Nah inilah yang sudah diperjuangkan, dan syukurnya RT/RW Tabanan ini sekarang rekomendasinya sudah dapat dari provinsi, kita tinggal menunggu dari pusat. Kalau ini bisa jadi, apalagi akan berubah, karena secara otomatis segala kegiatannya itu sudah akan bisa tertata dengan baik secara maksimal nanti oleh beliau ketika beliau melanjutkan jabatan bupatinya. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Demikian tadi dialog aspiratif yang mengupas postingan dan informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saya, Ratu Julita Maharani. Sampai jumpa, salam cerdas.